wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Reza Praetno dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota atau biasa disebut juga dengan Planologi dengan NRP 2420030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya dapat pada pertemuan di mata kuliah Teknik Presentasi pada tanggal 7 Oktober 2020. Pada pertemuan mata kuliah kemarin yang didampingi oleh Pak Bina Kameswara, Sarjana Teknik, Magister Teknik, kami membahas tentang peran komunikasi dalam perencanaan. Sebelum memasuki strategi komunikasi, perencanaan komunikasi, kenapa harus komunikasi? Hal itu karena telah dilakukan penelitian oleh Harvard University di Amerika yang menyimpulkan bahwa komunikasi itu adalah segala inti dari kemampuan bersosialisasi, dan itu juga termasuk pada skill penting dalam mencapai kesuksesan berkomunikasi. Kemudian itu juga masuk pada perencanaan pembangunan. Apa sih itu perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan itu adalah suatu proses yang kontinu atau melakukan perubahan secara lebih baik dari yang sebelumnya lingkungan masyarakat melalui serangkaian program yang disusun untuk masa yang akan datang. Kemudian juga adalah usaha yang secara sistematis dan kontinu dalam mengorganisasi aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien. Kemudian adalah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa sih yang harus dilakukan yang dihubungkan dengan komunikasi dalam mencapai tujuan, dan juga sebagai seni dan ilmu pengetahuan pastinya dalam mencapai sebuah target halayak dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi. Saluran-saluran komunikasi itu bisa beragam, bisa berbentuk media, dan dalam jurnal yang telah diberikan oleh Pak Bina itu terdapat UNESCO juga membuat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi. Apa saja itu? Yaitu pertama yang harus dilakukan adalah menyimpulkan data, mengumpulkan tentang apa aja yang harus dioperasikan oleh pemerintah, baik pemerintah, swasta, atau kombinasi antara pemerintah dan swasta. Selain mengumpulkan data, kita itu melakukan analisis tentang struktur dari sumber daya komunikasi yang ada, berapa banyak surat kabar, stasiun televisi, radio, serta media-media apa saja yang ada dalam masyarakat. Kemudian lakukan analisis kritis terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap komunikasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, dan hiburan, pendapat, berita, atau yang lainnya. Dan juga melakukan analisis terhadap komponen-komponen komunikasi, mulai dari sumbernya, isi dari sumbernya itu berupa pesan, salurannya atau media, dan bagaimana penerima itu mendapatkannya, dan umpan balik dari masyarakat atau feedbacknya. Kemudian melakukan analisis terhadap pengembangan komunikasi, apakah komunikasi mengalami kemajuan dalam hal jumlah, sebaran, atau peringkat dalam tayangannya. Kemudian ada juga untuk beberapa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan kebijaksanaan komunikasi yang ada. Kemudian ada juga strategi dalam perencanaan komunikasi. Kita nggak bisa main untuk langsung wawancara atau apa, kita pasti ada namanya strateginya dulu untuk mencapai tujuan tersebut. Apa aja sih? Pertama, kita harus menetapkan komunikator, siapa nih yang akan kita wawancarai. Jadi nggak bisa tiba-tiba asal ambil narasumber. Kemudian menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan halayak. Kemudian kita menyusun pesannya. Setelah menyusun pesan, itu adalah memilih media dan saluran komunikasi. Kita mau menyampaikannya ini melalui apa? Mau lewat media cetak, baik berupa majalah, koran, atau buku, media elektronik, media sosial, dan media apa atau apapun itu. Kemudian efek yang apa sih yang diharapkan dari ini? Kemudian juga ada hakikat komunikasi dalam pembangunan. Komunikasi ini tepatnya bukan hanya untuk membangkitkan kesadaran atau memberi informasi saja, tapi juga berfungsi untuk mendengarkan, mengeksplorasi lebih dalam, memahami, memperdayakan, dan membangun konsensus untuk perubahan, karena komunikasi diperlukan untuk mendukung proses pembangunan. Kemudian juga perencanaan dan strategi komunikasi juga diperlukan dalam proses pembangunan agar menciptakan komunikasi yang efektif. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.